Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini. Baik, pada kali ini saya ingin menjelaskan kembali mengenai beta. Beta yang sudah kita bahas pada modul CAPM, Capital Asset Pricing Model. Bagaimanakah kita mencari beta saham? Bagaimanakah kita mencari data betanya? Selain yang kita dapatkan dengan cara mencari dari single index model, dari beberapa histori saham dengan sekian periode, maka kita dapatkan betanya juga. Namun beta itu banyak yang sudah diberikan given oleh asosiasi yang berkompeten dalam mengeluarkan data beta tersebut. Salah satunya adalah Pevindo dan juga Damodaran. Data given dari beta tersebut contohnya dapat kita ambil ini dari salah satu website, contohnya adalah www.investing.com. Kemarin kita mencari saham, ya ini contohnya adalah TLKM. Ini adalah kita cara mencari TLKM, misalkan cari saham Telkom. Ini muncul Telkom Indonesia Persero Tbk-PT. Ini adalah kode sahamnya. Oke, kita tunggu contohnya. Nah, di sini adalah hasil yang muncul dari TLKM ini. Kita perhatikan. Ini Telkom Indonesia, harga saham hari ini, yakni pertanggal 28 Oktober 2021, pada harga close price-nya ini turun menjadi 3.750 atau minus 40 basis point atau sekitar minus 1,06%. Ini adalah nilai saham hari ini. Tutup pada jam 15:14 lebih 51 detik. Volume pada hari ini yakni 61.151.000 sekian. Harga bid ask-nya yakni 3740, 3750. Rentang harian pada hari ini dari nilai low ke high yakni dari 3.710 hingga 3.820. Ini adalah histori harian pada hari ini per tanggal 28 Oktober 2021. Ini adalah gambaran grafik. Grafik pergerakan saham. Naik turunnya di sini. Ini memakai line chart. Nah, ini line chart. Kalau ini menggunakan candlestick chart. Ini namanya candlestick chart. Ini dalam waktu one day atau daily atau harian. Ini one week atau mingguan. Ini one month atau bulanan. Ini kita cari di sini. Ini adalah summary atau ringkasan dari PT Telkom ini di dalam website investing.com ini. Dari penutupan sebelumnya, pembukaan volume rata-rata volume perubahan 1 tahun rentang harian. Nah, kemudian di sini ada pendapatannya berapa, EPS, earning per share-nya berapa, market capital, rasio, price to earning ratio, saham beredar sekian,
market capital. Nah, ini adalah beta. Betanya ini adalah 0,8. Betanya ini adalah 0,8. Pada video sebelumnya dijelaskan bahwasanya beta itu angka 1. Kalau di bawah 1 dapat dikatakan bahwasanya saham ini memiliki tingkat risiko yang rendah. Ya, ini di bawah 1. Ini adalah betanya, ini adalah beta yang given, yang dapat kita cari dari salah satunya, yakni website investing.com ini. Kemudian dapat teman-teman cari juga dari website-website lainnya. Ini adalah websitenya. Kemudian adalah data beta tersebut dapat kita cari juga, yakni dari pvindo.com. Pemeringkat efek Indonesia, Pvindo, Credit Rating Agency. Nah, ini dapat kita cari, yakni dari beta saham ini beranda, kemudian indexing, pemeringkatan, kemudian nanti teman-teman cari di beta saham. Beta saham mingguan, histori, kemudian juga dan yang lain-lainnya. Kita coba perhatikan. Nah, laporan Pvindo beta saham dibuat untuk memberikan informasi tambahan kepada pelaku pasar modal. Untuk investor fundamentalis, yakni investor yang sangat memperhatikan faktor-faktor fundamental, faktor-faktor keuangan dari laporan keuangan. Ada fundamentalis, ada technicalis, ya, seperti itu. Fundamentalis yang dia fundamental seperti apa? Pvindo beta saham dapat digunakan sebagai elemen untuk menghitung nilai wajar saham berdasarkan definisi Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Untuk analis teknikal dan para investor. Nah, ini ada jadi analis fundamental dan juga analis teknikal dan juga investor. Informasi yang terkandung dalam beta saham Pvindo dapat memberikan informasi tambahan yang terkait dengan risiko sistematis saham yang dibandingkan dengan indeks IHSG-nya. Nah, itu standarnya dia pakai indeks IHSG. Risk marketnya adalah IHSG. Ya, tadi ada risk market, ada risk free. Kalau risk market ini dia pakai indeks IHSG. Pvindo beta saham menggunakan 3 tahun indeks saham individu. Nah, 3 tahun indeks saham individu. Dan indeks IHSG dari Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun terakhir atau 144 minggu. Dengan 4 minggu analisis interval yang berakhir setiap hari Rabu. Jadi ini dia beta saham, yaitu dicari berdasarkan 3 tahun data, historinya 3 tahun per minggu. Dari saham individu, contohnya ada saham TLKM dibandingkan dengan risk marketnya, yaitu IHSG-nya 3 tahun juga. Nah, ini saham individunya Telkom, kemudian risk marketnya IHSG. Saat ini pengelolaan laporan beta saham tidak lagi menjadi tanggung jawab Pvindo, melainkan menjadi tanggung jawab anak perusahaannya, itu PT Pvindo Riset Konsultasi. Untuk mengklik ini, kita bisa klik historisnya, sejarahnya yang sudah terjadi. Klik historis. Nah, setelah kita klik historis, muncul tab berikutnya. Ini adalah tab history setelah kita ceknya. Beta saham minggu ini kita cari di sini. Kita klik beta saham. Di save, nanti muncul dalam bentuk PDF-nya, bisa kita lihat, perhatikan. Nanti teman-teman coba langsung. Ya, bagaimana hasil yang keluar. Mana beta saham yang di bawah angka 1, mana yang di atas angka 1. Nah, ini adalah apabila kita mencari beta saham. Kemudian untuk beta yang lainnya selain saham, ya ini contohnya untuk bisnis-bisnis yang lain seperti manufaktur, consumer goods ataupun lainnya, dapat kita cari salah satunya dari Damodaran ini. Nama lengkapnya adalah Aswad Damodaran. Nah, itu beliau ini mengajar di Corporate Finance and Valuation at Stern School of Business at New York University. Ini yang kita jadikan sebagai dasar mencari betanya. Salah satunya saya
sebagai profesi penilai. Kita cari setelah ini, kita cari bawahnya, hasilnya ini. Yang ini bisa kita cek, yang kita bisa gunakan. Ini implied ERP. Kemudian ini equity risk ERP ini adalah equity risk premium by month for previous months. Implied ERP annual tahunan dari tahun 1960 sampai sekarang. Implied ERP daily from February 14th 2020 till December 31st 2020. Nah, ini dia. Kemudian my annual update paper on ERP Maret 2021. Nah, kemudian my data on ERP and CRP by country Januari 2021. Kemudian Juli 2021. Dia setahun mengeluarkan 6. Tiap per 6 bulan mengeluarkan. Jadi ada dua data. Biasanya kita menggunakan data ini. My data on ERP and CRP by country. Karena kita menghitung per negaranya. Dari bisnisnya, kemudian dari negaranya. Jadi per negara beda. Nanti kita coba teman-teman download dan klik di sini. Data-data dari Damodaran tersebut. Baik teman-teman semua, ini adalah video bagaimanakah kita mencari beta. Baik untuk beta saham ataupun beta lainnya. Salah satunya dari Damodaran ini, yakni yang memperhatikan dari segi equity risk premium dan country risk premium, dan juga berbagai macam jenis bisnisnya, jenis usahanya. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.